Ila hadrati ruhi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jami'i azwaji wa dhurriyyati wa ashabihi kiram summa ila hadrati ruhi jami'i sadatina minal anbiya wal mursalin wa syuhada wa sholihin min jami'il malaikatil muqarrabin khususan ila hadrati ruhi mu'allifi kitab al-syafa'ah hadratil karim sayyidina syekh Ahmad Rifai ibn Muhammad marhum jami' abdabi wal khalifati wa ila hadrati ruhi jami'il awliya wa syuhada wa ahlil qurra wal muhaddisin wal mufassirin aina makanu min masyariqil ardi ila magharibiha bariha wa bariha minha wa shimaliha kafatan ammatan arafna awlam alim syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi barahil mu'jizat wa ayyada afdalan nabiyyi 'alaihi shalawat bi wujudil isra'i wal mi'raji ta'ziman lin nubuwat. Allahumma sholli wa sallim ala asyrafil makhluqat Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa ftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi waj'alna min ahlil ilmi wal khair wasahhil lana abwaaba fadlik wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wonten ing kesempatan sonten menika kita dipun paringi Allah Subhanahu wa taala kenikmatan lahiriah lan batiniyah. Al-mu'afah pinaringan selamat dohire, pinaringan selamat batine, sehingga kita semua bisa berkumpul untuk melaksanakan kajian kitab Nawam Arjas Syafa'ah karya dari Hadratus Syekh Haji Ahmad Rifai bin Muhammad marhum, di mana kajian kitab Arjas Syafa'ah ini merupakan kitab khusus yang dikarang oleh beliau membicarakan tentang masalah Isra dan Mi'raj. Namun perlu kami sampaikan beberapa hal sebelum kita mulai. Yang pertama, hakun ala tullabi ayyahfadul kuttabi. Sudah semestinya para santri dalam ngaji kitab Arjo jangan hanya udu kuping, tapi harus udu kitab.
Yang belum punya boleh menghubungi orang tua biar dikirimi dari rumah atau beli di pengurus dengan segera. Mulai besok harus sudah membawa sendiri-sendiri, jangan hanya menyimak. 5 dan kenapa? Pertama, kitab Arja ini unik. Uniknya di mana? Biasanya Hadratus Syekh kalau ngarang kitab itu biasanya akan memiliki pola. Pola itu gaya atau model. Model Syekhina biasanya sebelah kanan itu diakhiri nazom yang paling bawah dengan satu potongan satar atau barisan nazom yang kemudian akan dilanjutkan dengan nazom di baris kiri paling atas. Biasanya ngoten. Contoh, baik di dalam kitab Ri'ayah, baik di dalam kitab Adhiyan al-Hawaij, baik di dalam kitab Tabyin al-Islah, beliau akan menaruh nazom yang paling bawah di sebelah kanan itu baru satar pertama, baris pertama, yang kemudian satar keduanya itu beliau taruh di atas paling kiri, sebelah kiri yang atas itu menyempurnakan. Biasanya beliau itu kan an ne. Nah, an itu sebelah kanan, an itu sebelah kiri. Itu biasanya kados ngoten. Misalnya dalam kitab Ri'ayah, pun wajib ngaweruhi ojo kataksiran krana salate Jumat persambetan. Itu ditulis yang paling bawah sebelah kanan gambar Ri'ayah. Yang paling kiri sebelah atas baru dimulai dengan kata-kata kaya wajibe ngawruhi ing imam anutan lan ngawruhi sekeh kancane wilangan. Jadi an. Tapi an yang pertama itu sebelah kanan, an yang kedua itu sebelah kiri. Itu biasanya gitu. Arja enggak? Inilah. This is the new unique way for this book. Ini adalah keunikan pertama dari kitab Arja ini. Apa itu? Enggak seperti dengan pola-pola yang lain. Di sini beliau menulis nazom Arja yang sebelah kanan justru dilengkapi full penuh. Yang orang sing gak kaya ngono berarti gawe. Nah, sing model beliau tulisannya itu misalnya ini lan anisenan ing jerone iku iman lan ngelmu lan kale manfaat kabejan lan angecap jabaro ilmuhan antarane welikate kota nubuat tulisan. Nah itu satu rumpun, satu tulisan di sebelah kanan. Nanti yang sebelah kiri nah itu baru dimulai yang sebelah kiri. Ini aneh, nggak seperti kitab-kitab beliau yang baik. Yang kedua, ini yang paling penting, banyak sekali kosakata yang harus dan wajib dimaknai oleh para santri. Nggak boleh cukup udu upek tok, harus dimaknai. Kalau kalian belajarnya tadi babu marfu'atil asma'i, ya kan? Maka yang sekarang juga dimaknai, tidak hanya marfu'atil asma'. Aku dijeneng apik iki. Nah, dia anak wedok dijenengi marfu'atil asma'. Undangannya marfu'ah. Jadi kalau kita lihat bahwa kitab Arja ini nanti memiliki banyak lafaz-lafaz, memiliki banyak kosakata.
Yang mana kosakata ini harus dimaknai biar tidak salah paham para santri. Misalnya dawek nonton, nah itu lafaz-lafaz yang harus dimaknai. Itu yang kedua. Kemudian catatan yang ketiga, seluruh pengurus baik tolibin maupun tolibat, saya minta standby di depan, bagian depan, supaya nanti kalau misalnya nanti entah saya atau mas Sayin yang lain meminta untuk para pengurus yang membaca nanti langsung sudah ready, sudah siap. Nah itu beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam melaksanakan kajian kitab Nadham Arjas Syafa'ah li Hadratil Karim Asy-Syaikh Ahmad Rifai bin Muhammad marhum. Wa qabla kulli syai' hayya bina natawassalu qasyatan ila Hadratil Karim muallifi hadzal kitab Sayyidina Syekh Ahmad Rifai bin Muhammad marhum Syafi'iyatan madhaban wa ahli sunni tariqata ala hadhihi niyah wa ala ma nawa bihi salafun salih ajarahumullahu ta'ala bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa walidayya wa li jami'il muslimina amin. Hayya bina nabda dirasatana hadhihi bi qira'atil basmalati jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Sing do poso ora kuat kudu turu ngantuk sambil ngantuk apa. Sakit wis belum poso sampe. Sing ora poso aja ketok lemes. Waduh iki. Salam goblok iki itu sih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Tanbihun utawi iki iku ana pepeling saking Hadratus Syekh Ahmad Rifai bin Muhammad marhum. Elingake maring para santri lan anak murid maring hukume Allah lan hukume Rasulullah kang padha tasdik taslim krana Gusti Allah. Apa bedanya tanbihun dengan iklamun? Bedanya adalah tanbihun itu mengingatkan dari atasan kepada bawahan, sedangkan iklamun mengingatkan dari sesama antar atasan. Atasan itu maksudnya mau berduri, mau berduri kok. Bagus dua atasan burung aku lagi dua bawahan orang kui. Ini maksudnya atasan orang yang memiliki derajat, misalnya bapak ibu. Jadi bapak mengingatkan ibu, bapak mengingatkan ibu bahasa Arab iklam. Bapak mengingatkan anaknya bahasa Arab tanbihun. Nah karena niki Hadratus Syekh mengingatkan santri dan anak baik. Anak ini ono anak hakiki, ono anak sababi. Anak hakiki itu yang memang benar-benar genetik, yang memang asli ada hubungan biologis, itu dinamakan sebagai anak hakiki. Tapi yang lewat jalur nikah yang sah
Kalau lewatnya itu jalur zina, maka meskipun secara biologis itu kelihatan anaknya, itu hukumnya tetap bukan anaknya. Meskipun koyok-koyok mani ini dene, karena maninya tidak muhtarom. Boleh nggak menikahi anak zina? Jawabannya menurut mazhab Syafi'i, bapak pemilik zina tadi, apa bahasanya? Bapak biologis itu berarti sendiri mani. Itu hukumnya boleh menikahi anak hasil zina dia biologis tadi. Misalnya mau wong jenenge Power Ranger misalnya, dia ketemu karo cah wadon jenenge Melati. Nah terus karena Power Ranger itu senengannya bawa baju ketat-ketat, orang tahu ISIS, baru Melati akhirnya dizino. Keluarlah anak jenenge Pamet, Power Ranger dan Melati. Nah ini anaknya ini saya tak maksud nih, si Pamet lanang itu Pameti ini hukumnya boleh dinikahi oleh si Power tadi. Gak apa-apa, meskipun itu anaknya dewe secara biologis, itu mazhab Syafi'i. Tapi cara mazhab Hanafi hukumnya haram. Kenapa? Meskipun zina, tapi secara biologis anaknya dewe. Gak mungkin kok dudoe dewe dipangan dewe, gak mungkin. Bedanya apa terus kalau binatang nanti, itu alasannya. Tapi alhasil hukumnya terjadi perkhilafan. Kalau bukan siapa-siapa, misalnya Dudu Power tadi yang ngawini tapi ditelbok, lah itu maka hukumnya kalau itu boleh malah. Semua ulama sepakat boleh, tapi makruh. Makanya bocah lanang, sampai nak senang cah wadon, pastikan dulu anak hasil apa, hasil nikah, hasil zina, atau hasil diskonan. Diskonan itu orang kok diskon 50% orang. Jadi cah wedok orang diskon nenggon diskotik nih lho. Diskotik tengah malam, klub niku. Nah itu jenenge anak diskonan. Nah itu naudzubillah min dzalik. Nah kalau memang dia itu nasabe gak jelas, maka tinggalkan. Pak, lha wong ayu, meskipun ayu, tinggalkan. Wong hafidho, meskipun hafidho, tinggalkan. Nah, ini wabot niku. Niku iso kenapa? Mergo hasil zina hukumnya makruh, tapi lek wis kadung seneng jarene misale wis piye maneh. Oleh karena itu suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab ditanya oleh perempuan, "Wahai Umar, saya punya anak gadis." Dan terus dia dipinang oleh seorang laki-laki. Laki-laki ini nggak tahu kalau dia itu, si anak gadis ini dulunya berzina. Dulu dia zina, tapi calonan ini nggak tahu. Apakah saya harus memberitahu kepada laki-laki tadi, kata si perempuan, sehingga dia nanti akan meninggalkan anak gadis saya? Jadi Sayyidina Umar, soh itu uskuti. Jangan, diam kamu, jangan kasih tahu. Jawabannya Sayyidina Umar bin Khattab, atakshifu gito'an qad ghattahullahu ta'ala. Apa kamu akan membuka segel, membuka tutup yang sudah Allah rapatkan? Allah sudah menyembunyikan masa lalunya, dia sudah bertobat dengan solih, dengan solikah, dengan nasuka. Ya sudah, biarkan, jangan diungkit-ungkit lagi. Nah niku madhabi Sayyidina Umar dari kadung. Mergo Sayyidina Umar ini juga punya masa lalu kelam. Anaknya wedo itu pedem dhewe. Tapi karena beliau menjadi rajulun sholih, bahkan termasuk sahabat yang sabiqul awwalun,
semua masa lalunya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi secara umum menikahi anak hasil zina itu hukumnya makruh. Kalau itu ditanggapi rencang. Pertanyaannya, Pak, saya itu tidak pernah berzina dari saya sejak perawan. Saya menjaga kehormatan saya. Tapi ternyata saya memiliki suami. Suami itu dulu gak mau cerita, Pak. Baru kemarin dia cerita sama saya, dulu punya masa lalu dia berzina dengan wanita. Pertanyaan saya, dosa saya apa, Pak? Kenapa Allah begitu tega memberikan pasangan pezina kepada saya, padahal Allah janji at-thayyibatu lit-thayyibin, wanita yang baik akan dikasih laki-laki yang baik. Tapi kenapa, Pak? Saya sudah menjaga, setiap kali mau diajak hubungan oleh laki-laki yang bukan mahram, bukan halal saya nggak mau. Tapi kenapa? Akhirnya suami saya dulu pernah zina. Saya takut nanti keturunan saya akan ada yang menjadi berzina. Jawabanku kata kayak emotikon ting kuali. Lah kan aku lain sopo. Yang ditakut kan pangeran. Ya kan? Ya Allah, dosa saya apa? Takutnya pangeran kan? Kalau ditakut orang aku. Nah, jadi mas susah madan. Ini tak jawab ya ujian ini madan. Coba andai Allah. Ya terserah lek sampai pengen terus ke. Lanjut. Nek orang seneng ya. Udah terserah. Makanya diiku di nopo teliti ojo kesusu. Teliti, misalnya orang Mbak Mondok senangi Kang Mondok, teliti Kang Mondoknya beres pura. Punya masa lalu nggak dia? Biar zaman cek ngamen di pinggir dalan apa yang dia lakukan? Takok ke konco-koncone, Kang, biar sampai kenal cakai. Oh kenal, piye cakai? Sorry kalau lahir kayak. Oh itu lahir conger langsung golek kopiah kok. Koncone cekelane whisky dhek tasbih. Nah, ngoten. Iku bagus nek ngoten. Lah sing kamu wis walike, teliti dulu. Mbak Modok ketoke kasine wapi temen nek jilbaban nanti rangkep 5. Nah, kan? Teliti ojo langsung mudah juga ikasin terus kesenangan. Sekarang itu banyak kamuflase. Pagi-pagi pakai jilbab, pakai cadar, sore nih belajar, ya kan? Pakai dalu-dalu, wes balik menang kandang aslinya. Jadi harus diteliti dulu, tidak boleh berusaha-berusuh, tidak boleh tergesa-gesa. Nah, ini diantaranya perbedaan antara tanbihun dengan ikhlas. Yang kedua, tanbihun itu diberikan kepada orang yang masih tidur agar bangun. Sedangkan iklam itu diberikan kepada orang yang sudah bangun agar semakin sadar. Jadi kalau kalian misalnya gugah kancane, kancamu terus tangi, itu namanya tanbihun. Tanbihun. Tapi lek kancamu wis tangi, wis sadar, ayo ngaji, wis sadar, itu jenenge iklam. Niku ada yang bilang seperti itu. Oleh karena itu kalau pengumuman, nah itu sing pas nggone iklam. Nah, pengumuman saya bocah ditemukan uang di area masjid. Nah, sing ngoten. Dadi nek ngumumke ditulis atau pakai omongan. Aja kok pengumuman oleh duit to. Lek ngumumke ra ono wong. Pengumuman lek bibir sisa.
pengumuman saya menemukan uang, ada yang ngaku nggak? Nggak ada, terima kasih ya. Itu orang seperti itu. Jadi harus ada orang atau minimal kayak tulisan lah. Kalau ngasih pengumuman tulisannya jangan perinci. Barang siapa merasa kehilangan uang 200.000 dengan rincian 1, uangnya 100-an ribu. 2, gambarnya Pak Soekarno dan Bung Hatta. Yang ketiga ada kodenya di sini ditulis bla 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 bla. Yang keempat baca lagi dari 1 sampai 3 Anda tertipu. Kok nggak pengumuman kok kejelasan seperti itu sampai terlalu jelas, malah hukumnya dosa karena ada ceroboh. Terus agar cukup, siapa yang merasa kehilangan dompet dan isinya silahkan menghubungi jenengmu yang disebut ojo saya, silahkan menghubungi saya, titik tanda saya. Maksudnya itu menghubungi sopo? Gue juga tulisan cilik NB. Kalau kalian cerdas, kalian tahu siapa yang menulis. Karena yang punya tulisan model seperti ini saya. Ngomong modelnya, model menunggu, cek 2 kar ke bensin. Bisa ngono kuwi, pengumuman wis jelas. Orangnya ini jangan disebut saya, tapi sopo jenengmu? Ahmadi Bakul Kebu. Dicetok. Oh, berarti kudune menghubungi. Nek iso kalau saya kepenak meneh. WA, hubungi WA saya. Ada cetok. Tapi rasa berlebihan atau bisa Sherlock. Nanti bisa scan kode ini benar. Jadi alhasil ada perbedaan antara tanbihun dengan ikhlas. Ikilah nazam arjo. Apa itu nazam? Nazam adalah didefinisikan dalam kitab Ta'rifat karangan Syekh Ali Al-Jurjani. An-nazmu huwa al-kalamul muqaffa. Nazam adalah kalimat yang diberi qafiyah. Qafiyah itu apa? Qafiyah adalah kata yang mengikuti wazan tertentu dan biasanya akhirannya sama. Itu dinamakan qafiyah. Nah, daun-daunnya Sayyidina ini disebut sebagai nazam karena mengikuti wazan, mengikuti bahar kalau ilmu arut. Soal baharnya apa? Jawab, biasanya memakai bahar basit beliau. Tapi basitnya orang yang pas tenanan, yo pas-pas nolak. Misalnya, ne bahar basit, innal basita ladai yubsatul amalu mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun innal basita ladai yubsatul amalu
kolan kaleng woh aren godhong kacang lembayo ora eling dek biyen runtang runtung sasaro. Siti, kau gak ingat dulu. Jadi sejenengin Allah adalah kalame dikai kofiah. Kofiah ada notnya. Pak, kenapa kok kadang-kadang ya ora penak dienggo baset kok ya ora kepenak, dienggo towel ya ora kepenak. Nah, jenenge iki arut Jawa. Nah, arut Jawa ya jenenge kawi, ora padha karo arut Arab. Nanti kan lumayan. Jadi beliau mengenalkan kepada para santri. Pertanyaan, kenapa sih Sayyidina kok seneng banget makan nadom dalam karang kitab? Sing iso disebut kitab Sayyidina yang tidak berbentuk nadom paling piro? Syariful Iman, ya, Rusia, Bastia, paling sidik yang tidak berbentuk nadom. Itu aja masih ada nadomnya. Pertanyaannya, kenapa beliau kok menyebut kalam-kalamnya dengan nadom? Jawaban pertama, ini disebut Nurul Khawaij. Alasannya adalah beliau menyesuaikan dakwahnya dengan budaya. Dengan apa? Budaya. Budaya itu cara gampangane kesenengane orang yang didakwai, itu jenis budaya. Perbuatannya apa, kesenangannya apa. Nah, kesenangan orang Jawa di saat Sayyidina itu sedang mengarang kitab, itu mereka paling suka dengan gending dengan lagu. Ono macopot ono si nom, ono dendang ulo, ono mas kumamba, ono pocong dia pocong ono pocong bapak pocong. Misalnya yang jauh dia mau tukang penongan payubuan, mbah-mbah jenengan itu, lalu sekuadron kon ngibing, widuan dintai, wong saiki paling yang mendem ini oplosan, lewong biyen mendeme langsung dijukuk saka pohone. Jadi bentuk anggur peresan murni 100% alkohol, secara kuat mati. Nanti wampuh biar, terutama wong Wonosobo. Wong Wonosobo itu memiliki satu tradisi yang luar genah. Orang luar biasa mana ya, luar genah guys. Mereka itu memiliki tradisi ngefly yang tidak sembarang ngefly. Nyabu sing ora sembarang nyabu, kayak ngeri zaman biyen tapi saiki wis tobat alhamdulillah. Biyen sing zaman kakek nenek moyang sing biyen makanya tak pikir kadang ana bocah Wonosobo rasa ngaji kene wis tak barno. Sampai daripada kembali nang masa lalu meneh. Wis sampai wis bagus, wis tobat. Lah niku piyambakipun orang-orang sana beberapa terus wong Bonang juga dalam sejarah disebutkan itu mereka memiliki kebiasaan yang tidak wajar.
Jadi kalau mereka pengen merayakan sesuatu biar tambah sakti mandraguna, maka mereka akan membuat ingkungnya saka menungso. Menungso dilucuti bajune, dipowangan bareng-bareng kaya Sumanto. Terus minumnya bukan hanya minum arak, tapi geteh menungso tadi. Menungso sebelah metu geteh ku sing diombe. Ya Allah, naudzubillah min. Sehingga dengan begitu mereka meyakini nanti akan menjadi lebih sakti dari sebelumnya. Makanya orang aneh nek wong Jawa-Jawa karakternya senengannya sih berbau mistis tayub, bahkan orang sing jarene lagu jadi ngundang arwah barang, tapi yo orang kaya lingsir wengi itu sebenarnya saya ngarang Kanjeng Sunan Kalijogo, tapi disebut-sebut ujare kanggo ngundang arwah tadi buatan. Dan ini piyambakipun saya kira menyesuaikan dakwah karena mengamalkan hadis riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu ketika akan apa? Kalimin nas ala qadri uqulihim, berbicaralah kepada manusia sesuai tingkat akal mereka. Ngomong cacili ya kudune bayi-bayi. Wis apung burung, lucune. Ngomong karo cacili soalnya. Ngomong karo cacili kok ngomong karo watu ora mudeng cacili. Oke, jadi di sini adik harus paham ya bahwa untuk menuju akulturasi budaya, maka kita memerlukan sebuah manifestasi tunggal. Bocah domblong ceng ngomong apa harus menyesuaikan. Ngomong karo kethek, ya kudu bahasane kethek. Aku ora kethek dirate. Ngomong karo hewan yo nganggo bahasane hewan dan sebagainya dan seterusnya. Nah, Sayyidina ngomong karo wong Jawa, kalimin nas ala qadri uqulihim, berbicaralah sesuai dengan tingkat akal rasional mereka. Lah, karena wong Jawa niki senengane gending, karena wong Jawa niki senengane tayub, senengane lagu-lagu, maka tidak asing manakala Sayyidina juga membuat lagu-lagu dalam kitabnya yang disebut sebagai Nahdlatul. Itu yang alasan pertama. Alasan yang kedua, liyashula 'alan nasi hifdhu, agar mudah diingat. Bocah niku siapapun kula jenengan juga disuruh mengingat kalam biasa, omongan biasa dengan omongan nadhom, dengan omongan yang memiliki lirik, iku luwih seneng sing omongan berupa nadhom. Jare bocah lagu musik-musik ngoten niku apal bikusi kami apalagi saya ini seorang usuk mau kasih musik kami, saya ini usuknya opa-opa. Ada jenis kudet saya sudah kurang ketinggalan upgrade opa-opa, oma-oma. Nah itu orang-orang itu secara naluri mereka lebih suka untuk mengingat-ingat nazom, mengingat-ingat kata yang memiliki sastra. Lebih suka untuk mengingat-ingat kofiah ketimbang ingat omongan biasa. Jadi kalau ngiling-ngiling omongan kata-kata mutiara kan biasanya kan bersajak. Kalau Anda ingin sukses hari ini, maka Anda harus berani berkeluh kesah kemarin dan selamanya. Jadi apa sih mau? Kenapa sih? Nah, jadi berpikir kalau ada intonasi yang sama, orang sing podo idil fata hasba tiqodihi rufi wa kullu ma lam ya'taqid lam yantafi.
itu lebih mudah diingat ketimbang membicarakan dengan kalimat-kalimat yang tidak bersaja. Bahkan Al-Quran pun memiliki saja. Wadduha wal-laili idza saja. Memiliki saja. Meskipun bukan syair, itu keindahan Al-Quran di situ. Meskipun bukan syair, bukan nalur juga, tapi itu lebih mudah diingat. Jadi nalurinya ketimbang berbentuk kalam nasar biasa. Itu kenapa saya kira lebih banyak menggunakan nazom dalam beberapa kitab-kitabnya. Nazom iki asmane arjo engaranan lengkapi arjes syafaat, artinya mengharap syafaat. Yaitu kitab tarjumah jarwaaken mengalih bahasakan bab opo jarwaaken itu artinya membicarakan Mi'raj. Nah sebenarnya Isra Mi'raj ini ada pertanyaan yang unik ini. Apa pertanyaannya? Kenapa Syekhina mengarang kitab khusus Isra Mi'raj ya, yang notabene tidak wajib? Padahal biasanya Syekhina paling gak seneng orang yang akeh ngawam tinggal wajib milahur sunnah. Biasanya gak suka, tapi kenapa kok malah membuat? Beliau gak membuat kitab tentang sholat sunnah, sholat id, sholat grono, kan alasannya karena akeh ngawam tinggal wajib milahur sunnah. Tapi kenapa kok ini malah dibuat? Padahal jebatnya rata sunnah. Malah nek sing niate iku untuk tekor jebat ben untuk berkat malah haram. Ono meneh sing nekani pengajian bentuk pacar, nah itu tambah haram juga itu. Nah, itu kan berarti malah enggak sunnah mana? Itu kan enggak wajib lah, kalau gampang atau nol ekstrimnya itu enggak wajib. Tapi kenapa beliau ngarang? Jawabannya, ya, pemahaman kaula, beliau khusus membicarakan Isra Mi'raj itu karena wajib bagi kita meyakini kebenaran Isra dan Mi'raj Kanjeng Nabi. Itu rahasianya. Jadi nek Isra orang dipercaya jadi kafir, nek Mi'raj orang dipercaya jadi fasik. Itu bedanya kan? Mi'raj itu munggah, Isra itu saya tekan Masjidil Aqsa. Orang yang tidak percaya Isra dia kafir karena tidak percaya Al-Quran. Sementara orang yang tidak percaya Mi'raj orang sampai kafir tapi dihukumi fasik. Saking sapa yaiku saking Haji Ahmad Rifai bin Muhammad marhum Syafi'iyah madhabi. Jadi dalam madhab fikih beliau mengikuti Imam Syafi'i ahli sunni korekote wallahu a'lam. Alamate anak soleh iku